Pemirsa, hari ini diberitakan bahwa wabah yang disebut sebagai corona atau COVID-19 masih saja merambah di negara Indonesia. Terjadi salah satunya kejadian yang sangat berdampak pada mental setiap orang. Karena wabah yang meresahkan ini, kita dihadapkan dengan stay home. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus yang dikabarkan sangat cepat. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk melakukan suara detik jam dinding kini semakin terdengar nyata. Aku menyusuri setiap sudut kamar yang tiada henti, seperti menjadi rutinitas baru. Emosi semua tercampur menjadi satu. Dunia yang dulu aku kenal kini sudah mulai jengkel dengan tingkah laku manusia. Belum lagi melihat para petinggi negara yang mulai seenaknya. Rasanya seperti ingin memuntahkan isi perut dengan balutan amarah. Aku heran, apa sih mau mereka dengan membicarakan hal itu? Bukannya menenangkan, tapi justru meresahkan. Ya, kalian masih enak, yang masih bisa cari uang setiap hari. Sedang aku, apa dayaku yang hanya masih magang di SD terpencil ini? PKL-ku saja masih belum genap 1 bulan. Dan langsung dihadapkan dengan si virus ini. Ini semua memang tidak adil. Sebenarnya aku sangat menantikan belajar bersama jiwa-jiwa yang imut, lucu, dan menguras emosi itu. Asal kalian tahu, pertama kali aku masuk di SD, mereka semua langsung menyambutku dengan hangat. Kalau dipikir-pikir, aku ini cukup beruntung. Tidak seperti teman-temanku yang mendapat murid nakal. Setiap hari harus mengatur mereka, mengawasi mereka. Terkadang aku teringat hal-hal yang masih sempat kita lakukan bersama. Sederhana, tapi lucu. Tunggu dulu. Ngomong-ngomong soal berita tadi, kenapa aku langsung terpikirkan oleh pemerintah? Atau mungkin ini hasrat alami yang selalu ingin mengulik tentang kinerja mereka. Tapi ini juga tidak tergantung mereka saja. Tapi kitanya sendiri juga harus berusaha. Bodoh sekali aku ini. Kenapa jadi mikir yang tidak sih? Ya, memang seperti itulah berita yang menjadi asupan hangat manusia saat ini. Sudahlah, daripada pikiran tidak penting terus, lebih baik aku keluar rumah saja.
Aku sudah bosan dengan tinggal di kamar terus. Masa bodoh dengan yang kalian katakan dengan corona atau covid atau apalah itu. Aku tidak peduli. Akan kubuktikan kepada kalian. Hari ini juga aku akan keluar dari rumah ini. Aku mau cari angin. Akan beritahu pada kalian semua. Tidak ada yang namanya corona. Kalian itu hanya tersugesti oleh berita yang beredar. Corona. Kalian semua itu telah terbodohi. Menyegarkan. Kalian gila. Udara yang menyejukkan seperti ini kalian bilang sebagai penyakit. Mana corona yang kalian bicarakan? Aku sehat-sehat saja. Tubuhku masih utuh. Siapa kamu? Minggir. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Jangan sentuh aku. Minggir. Jangan halangi aku. Aku mau masuk rumah. Minggir. Kenapa kau masih mengikuti terus? Pergi. Aku bilang pergi. Kau bodoh. Kau melupakan poin penting di sini, nak. Kau dengan sukarela menyerahkan nyawamu pada semesta yang mulai goyah ini. Aku bisa terbang dan aku yang menempel pada orang-orang bodoh sepertimu. Aku yang akan menjaga bumi ini jauh lebih baik dari kalian manusia. Dan aku pula yang akan menjadikan dia yang lebih mementingkan ego dan amarahnya jauh lebih menakutkan lagi bagi sesamanya. Kaukah yang menjadi dalang kasus ini? Kalau kau dalangnya, kurasa kau bisa diajak berdiskusi. Aku tak butuh diskusi denganmu. Aku hanya akan melenyapkan orang-orang bodoh sepertimu. Lakukan saja. Lakukan. Aku sudah tidak peduli dengan omonganmu ataupun omongan orang lain. Kau tahu hal yang paling memuakkan dalam hidupku, yaitu kau, dasar gila.
Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Itu berarti aku sekarang sudah bebas. Aku bebas sekarang. Tunggu dulu. Jam berapa ini? Aduh, aku lupa. Aku kan ada janji kelas online dengan murid-murid SD praktekanku. Bagaimana ini? Aku harus cepat-cepat. Setidaknya aku harus buat tugas dulu sebelum mereka berubah jadi bebek-bebek kelaparan. Bagaimana bisa lupa? Sayangnya, waktu begitu jahat yang tak mempertemukanku dengan mereka secara langsung. Apalagi dasar dosen-dosenku ini mas sudah tidak waras. Bagaimana tidak? Mereka pikir saat kuliah diliburkan itu berarti mereka bisa memberikan tugas tanpa mereka khawatirkan. Seenaknya saja bilang di grup WhatsApp, oke anak-anak, 5 menit lagi kita kelas daring ya. Apa-apaan itu? Ya, sekalipun aku juga senang karena bisa ngirit uang bensin untuk ke kampus. Tapi, sudah penting. Lebih baik aku segera menyelesaikan tugas ini. Tapi, kalau dipikir-pikir, ini memang satu-satunya jalan dalam bidang pendidikan. Apalagi untuk mahasiswi sepertiku. Inovasi yang terlintas hanya sebatas cara untuk menghibur diri dari segala bentuk isolasi mandiri. Dan di dalam sistem ini tentu ada dampak positif dan negatif. Iya kan? Kalian yang di kota besar mungkin tak akan serumit aku yang dari kota kecil ini. Kalian bisa saja menganggap pandemi ini sebagai liburan. Bermain TikTok dengan leluasa. Seakan-akan kalian berdalih bahwa itu ajang untuk mengasah kreativitas mandiri. Begitu kan? Tapi coba kalian pikir. Uang pendidikan yang harus aku keluarkan sudah cukup meresahkan. Belum lagi kuota yang menguras isi dompet. Kuota tercukupi, tapi sinyal tidak memadai. Kuota dan sinyal tercukupi, tapi SDM tak cukup untuk mengoperasikan. Lalu bagaimana? Materi tak sampai, sebab mata online, tapi otak tertidur. Kalian pikir semua ini untuk apa? Ini semuanya demi cita-cita, demi kepuasan hasrat. Asal kalian tahu, tugas itu agar kalian terbiasa dalam menghadapi masalah, mengasah pikiranmu, bukan untuk seenaknya kau abaikan. Oh iya, aku ingat. Ada satu hal lagi yang ingin aku ceritakan pada kalian mengenai pengalamanku selama kuliah daring ini. Bagaimana nada dering rumah menghancurkan otak kalian. Ina, makan dulu. Itu yang kumaksud. Cukup bukan untuk menghancurkan fokus otak kalian. Tidak cukup sampai di situ saja.
Jika aku tidak menjawab, maka dia akan menghampiriku dengan mengomel. Ina, kamu sedang apa sih, Dok? Ibu kan sudah bilang, istirahat dulu, makan dulu, mandi sana. Kalau kamu sakit bagaimana? Nanti ibu juga yang repot. Jawab ibu, jangan diam saja. Kamu makin hari makin terlihat putus asa. Ibu tahu itu. Makanya ibu mau bilang, repot. Repot saja sendiri. Ini sudah kewajiban dan tugasku sebagai mahasiswi. Ibu tahu kan? Aku sedang berusaha. Keadaan ini sama seperti menjarakanku di rumah sendiri. Dan napi ini yang tak memiliki kesalahan. Benarkah? Aku tak salah. Aku sudah tidak ingin dengar ucapan itu lagi. Kenapa? Tapi kenapa justru aku membahasnya terus? Dasar bodoh. Andai aku mampu mengembalikan waktu, akan kuputar kembali sebagian kisahku di sini. Ya, seperti itulah caraku melupakan masa lalu yang tak ingin ku tempel di jidat. Mengembalikan waktu sampai sebelum kejadian itu terjadi. Namun setelah terbiasa, seperti ada yang hilang dari ingatan. Perasaanku tak karuan. Aku tahu ibu sangat menyayangiku. Tapi ini terlalu ikut campur. Apa iya aku harus mengulang kembali sampai saat aku bayi, agar dia terbiasa belajar melepaskan dan membebaskan keinginanku. Ibu, kini kau telah tiada karena kebodohanku, cerobohanku yang tak mematuhi peraturan, tak mematuhi protokol kesehatan. Melihatmu terbaring di rumah sakit itu, rasanya tubuhku ikut bersamamu. Aku tak kuasa. Ibu, izinkan aku tidur lebih lama lagi, agar aku bisa mencetak mimpi yang jauh lebih indah bersamamu. Ibu, selamat tidur, ibuku.